Assalamualaikum sedulur-sedulur, sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya sedulur-sedulur. Semoga reka-reka pada diparingi sehat, paringi rezeki ingkang berkah. Amin. Nah, kali ini Nyong arep menyajikan video tentang begini hajatan mantu di Banyumas ya. Kali ini bagian acara membuat kue kering ya untuk isian toples. Nah, untuk kali ini Inyong beri judul diintip meletak. Nah, itu tandanya sudah matang ya sedulur. Membuat kue kering kacang. Nah, kenapa Inyong beri judul diintip meletak? Karena sempat terjadi perseteruan ya, perbedaan pendapat ya. Jadi membuat kue kacang itu ada dua metode. Kemarin pada saat membuat kue kacang itu, metode pertama itu diolesi kuning telurnya dahulu, baru dimasukkan ke oven. Kemudian metode yang kedua, dimasukkan ke oven dulu sebelum dikasih kuning telur atasnya. Kemudian setelah beberapa menit dikeluarkan, baru dikasih kuning telur. Ternyata hasilnya yang dikasih kuning telur sebelum masuk ke oven itu hasilnya meledak. Nah, kemudian yang dikasih kuning telur setelah masuk ke oven lebih dahulu, hasilnya bantat, jadinya sedikit kisut sedikit mengkeret kuenya, nggak melar seperti itu. Nah, ternyata yang punya hajat mantu Bu Nyai Nur Hasanah itu sukanya yang meletak. Jadi Inyong beri judul diintip meletak ya, itu tandanya sudah mateng seperti itu sedulur. Sedulur-sedulur jangan berasosiasi yang macam-macam ya. Kemudian perlu diketahui meletak dalam bahasa Indonesia artinya retak ya, meretak. Kemudian kalau bahasa Ngapak itu meletak bisa diterapkan pada benda mati ya, seperti tanah bisa disebut meletak. Kemudian itu kue kering juga bisa disebut meletak. Kemudian semacam buah yang sudah tua itu juga bisa disebut meletak, seperti itu sedulur. Nah, dalam video Inyong kali ini tentang begini acara mantu di Banyumas itu adalah acara membuat kue kering untuk isian toples ya. Biasanya 2 minggu sebelum mulai hajatan itu sudah dipersiapkan isian toples, membuat kue nastar, kemudian kue semprit, kemudian ada juga kue kue kacang, kemudian ada juga dodol seperti itu. Biasanya untuk lebih menghemat biaya, karena untuk membeli kue-kue yang sudah jadi di toko itu harganya bisa mencapai 3 kali lipat sedulur. Nah, ini mama kita sudah memulai membuat adonan yang kedua ya. Nah, Inyong masih merampungkan adonan yang pertama. Ini takarannya itu kacang wijinya itu 1,5 kilo. Tadi sudah disangrai ya, disangrai kemudian koseh kulitnya dibuang, kemudian dibebek, dihaluskan tapi yang sedikit kasar. Kemudian dikasih gula halus 1 kilo ya, atau secukupnya. Kemudian diaduk-aduk, ditambah tepung terigunya 2,5 kilo, ditambah lagi minyak sama mentega. Nah, ini Bu Nyai sudah mulai duluan ya. Bu Nyai sudah blender. Ini juga ada 2 cara ya. Yang pertama di blender seperti ini, kemudian yang selanjutnya nanti kalau video yang berikutnya itu adonannya mipil dimasukkan ke dalam cetakan, bukan cetakannya yang mencetak di adonan yang sudah digelar, tetapi adonannya dimasukkan ke cetakan,
pencet-pencet di apa ya, dipadatkan, jadi hasilnya ternyata lebih bagus yang adonannya dimasukkan ke cetakan terus dipadatkan baru dikeluarkan, seperti itu sedulur. Nah, Inyong sendirian ini, gak ada temennya, ternyata belum pada datang ya. Bunyai ternyata ada tamu anaknya mau fitting baju pengantin. Nah, kalau penasaran seperti apa fitting baju pengantinnya, ikuti video begini hajatan mantu di Banyumas fitting baju pengantin ya sedulur. Nah, ini Bunyai sedang mempersiapkan olesan untuk yang di atas kue kacang ya, yaitu putih telur dibuang, diambil kuning telurnya tok ya, kemudian dikasih pewarna kuning telur. Kemudian ternyata ada lagi tips, katanya dikasih susu bubuk sekitar 2 sendok ya, biar katanya ngirit bisa lebih merata. Nah, ini kita mencoba untuk menambahkan susu bubuk di adonan kuning telur yang buat olesan di atas kue ya. Nah, ternyata ini putranya Bunyai pengen banget ikut ngebantuin ya. Tapi ternyata cuma ngerecokin, disuruh ngolesin ternyata nggak mau. Nah, ini dioles kuning telur ya, kuning telur dikasih sedikit pewarna kuning telur. Nah, kalau diolesi seperti ini dulu sebelum masuk ke oven ternyata mudah. Kata Bunyai itu mudah menengarai matang belumnya si kue kacang sedulur. Nah, ini pengantinnya, calon pengantin ya, rajin ikutan membantu. Ternyata sedang tidak ada kuliah online, akhirnya nimbrung ikut oles-oles dulur. Nah, ini kayaknya jadi kue kacang spesial karena yang membantu itu calon pengantin sendiri ya sedulur, Mbak Liza. Nah, kemudian bicara tentang menengarai ya, kata Bunyai kalau kuenya diintip sudah meletak berarti itu sudah mateng begitu. Kalau yang metode kedua dioles setelah masuk ke oven ternyata jadi susah menengarai kalau kue itu sudah matang apa belum. Nah, tinggal bagian pemanggangan. Mama kita mau memanggang ya. Oh, ternyata ini Mbak Duriah yang bagian pemanggangan ya. Mama kita masih mempersiapkan kacangnya untuk adonan yang ketiga ya. Ini ditumbuk sedikit halus-halus kasar seperti itu. Nah, karena zaman sekarang itu cara bahasa ngapak itu tempat tumbukan itu lumpang ya sedulur. Karena zaman sekarang itu sudah hampir punah lumpang yang besar ya, jadi menumbuknya itu sedikit-sedikit. Kalau zaman dulu itu masih ada lumpang yang besar, jadi kalau kue kacang 1,5 kilo itu bisa 2 kali tumbuk. Nah, karena ini lumpangnya kecil jadinya bisa sampai 4 kalian karena mudal apa ya, bahasa ngapaknya itu mudal. Nah, kemudian lumpang itu sendiri artinya itu tempat menumbuk ya sedulur. Lumpang dalam bahasa ngapak itu bahasa Indonesianya tempat menumbuk. Nah, ini sudah datang tenaga baru ya Mbak Duriah nih. Biasa dia datangnya telat karena hampir setiap hari itu andon budin buat membuat ondol sedulur.
Nah, ternyata sudah ada yang masak ya. Biasa kalau setiap pekerjaan itu banyak yang membantu itu jadinya nggak berasa capek banget ya. Capek sih capek, tapi tidak terlalu banget. Karena banyak tangan yang membantu ya. Untuk hajatan mantu di Banyumas itu sendiri tidak semuanya ya membuat kue kering sendiri. Banyak juga yang membeli kue-kue yang sudah jadi di toko seperti itu. Tetapi karena ini Bu Nyai Nur Hasanah mantunya itu undangannya banyak, relasi-relasi juga banyak. Nah, untuk menekan biaya jadi nggak semuanya beli ya, ada yang dibikin sendiri. Nah, untuk hari ini khusus membuat kue kacang tok. Kemudian kue-kue kering lainnya lain hari lagi membuat jenis lain, jenis kue kering lain sedulur. Nah, ini kalau kumpul-kumpul rewang, ini namanya rewang ya sedulur. Itu biasanya nyenengi ya, kita jadi bisa ketawa-ketawa, berkelakar. Terus ini sebenarnya topiknya itu lucu banget ya, tetapi karena tidak semuanya tahu bahasa ngapak, kemudian tidak semuanya bahasa ngapak itu diterjemahkan bisa mudengi ya, karena tergantung cara ngomongnya, logatnya itu bisa dipahami juga. Kadangannya bahasanya sama tetapi logatnya lain juga, biasanya artinya jadi lain ya, seperti itu. Ini aslinya heboh banget ini, tapi saya bisukan ya. Nah, ini ternyata Pak Haji penasaran pengen mencicipi, ternyata katanya enak. Jempolnya ngacung Pak Haji tadi, katanya enak seperti itu. Nah, ini Bu Nyai sudah mulai menata ya ke dalam toples-toples. Ini sampai berapa toples ini kita lihat ya nanti ya. Nah, ternyata Bu Haji nggak mau dikira sendirian ya. Jadi saya inyong perlihatkan kalau di sekitar Bu Haji itu ternyata banyak temennya. Beliau takut katanya nanti dikira senyum-senyum sendirian, direkam sendirian. Nah itu dia teman-temannya. Inyong nggak kelihatan karena yang merekam ya sedulur. Nah, demikian video Inyong kali ini. Begini hajatan mantu di Banyumas ya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.